Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami saat ini kembali akan mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh menjadi suatu kekuatan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 6 Mei 2024 dengan judul Periode-periode waktu nubuatan. Mari kita membandingkan Wahyu pasal 11 ayat 3 dan Wahyu 12 ayat 5, 6, 14, 15 dengan Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Lalu kita baca Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Nah, kesamaan-kesamaan apakah yang Anda lihat dalam periode-periode nubuatan ini? Kedua saksi itu dikatakan bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kalau kita baca dalam Wahyu 11 ayat yang ketiga. Ini adalah periode waktu yang sama dengan 42 bulan di mana bangsa-bangsa lain, di mana mereka yang menentang kebenaran Allah akan menginjak-injak kota kudus di dalam Wahyu 11 ayat yang kedua. Musuh-musuh Allah menginjak-injak kebenaran Allah selama kurang waktu 1260 hari. Itu juga sama dengan 42 kali 30 sama dengan 1260. 1 hari melambangkan 1 tahun dalam nubuatan apokaliptik. Dan kedua saksi Allah, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, menubuatkan tentang mereka dalam kurun waktu yang sama. Seperti yang telah kita lihat di dalam pelajaran 4, Daniel 7 ayat 25 mengatakan bahwa kuasa tanduk kecil yang akan muncul dari reruntuhan kekaisaran Romawi akan menganiaya umat Allah, di mana itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. 1 masa adalah 1 tahun atau 360 hari. Jadi 3,5 kali sama dengan 1260 hari. Wahyu 12 ayat 6-13 berbicara tentang 1260 hari penganiayaan bagi umat Allah. Wahyu 12 ayat 14 berbicara tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Wahyu 13 ayat 5 berbicara tentang 42 bulan. Kita menemukan 42 bulan dan 1260 hari disebutkan dalam Wahyu pasal 11 ayat 2 dan 3. Semua nubuatan ini menggambarkan aspek-aspek yang berbeda dari periode waktu sejarah yang sama. Ketika otoritas kitab suci diabaikan, maka otoritas lain, yaitu manusia, akan muncul sebagai gantinya. Hal ini seringkali mengarah pada penganiayaan terhadap mereka yang menjunjung tinggi firman Allah, yang terjadi selama masa kekuasaan kepausan dari tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi.
Nah, ketika gereja abad pertengahan jatuh ke dalam kegelapan rohani yang dalam, ketetapan-ketetapan manusia ini menggantikan perintah-perintah Allah. Tradisi-tradisi manusia menutupi kesederhanaan daripada Injil itu sendiri. Gereja Roma bersatu dengan kekuatan sekuler untuk memperluas kekuasaannya atas seluruh Eropa, di mana itu selama 1260 tahun ini, firman Allah atau dua saksinya dibungkus dengan kain kabung, yang artinya kebenaran mereka tersembunyi di bawah tumpukan besar tradisi dan ritual. Kedua saksi ini masih bernubuat, yaitu kitab suci masih berbicara. Bahkan di tengah kegelapan rohani ini, firman Allah tetap terpelihara. Ada orang-orang yang menghargainya dan hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya, tetapi dibandingkan dengan orang banyak di Eropa, jumlah mereka sangat sedikit. Kaum Waldensia, John Huss, Jerome, Martin Luther, Ulrich, Zwingli, John Calvin, John, dan Charles Wesley, dan sejumlah tokoh reformasi lainnya setia kepada firman Allah sebagaimana mereka memahaminya. Ajaran-ajaran apakah yang saat ini dipegang oleh banyak orang Kristen yang didasarkan pada tradisi dan bukan pada firman Allah? Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami melihat ada suatu nubuatan yang dimana abad pertengahan, di mana Alkitab ini disembunyikan. Tetapi yang luar biasanya Tuhan tetap melihara firman Tuhan ini. Untuk itu Tuhan bantu kami untuk terus menemukan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kitab-Mu ya Tuhan. Berkati juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan melalui YouTube ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu boleh bekerja kepada mereka, agar mereka boleh tetap setia kepada Tuhan dan berkati mereka bila mana memiliki pergumulan-pergumulan. Dan berkati pekerjaan mereka, supaya mereka senantiasa selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.